Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang aplikasi turunan fungsi, dimana pada materi ini kita akan bahas poin ketiga, yaitu nilai maksimum dan minimum fungsi. Ya, di 2 poin sebelumnya kita sudah bahas di video yang sudah disampaikan di kesempatan sebelumnya. Baik, untuk nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri kita akan bahas dulu mungkin secara ilustrasi bahwa yang dimaksud nilai maksimum ataupun nilai minimum pada sebuah grafik, ya, terkhusus grafik fungsi trigonometri. Secara grafik kan sebenarnya kita sudah tahu secara umum, ya, kalau di nilai maksimum itu berarti adalah titik yang paling tinggi dari kurva tersebut, begitu ya, pada suatu periode gitu ya. Biasanya kalau fungsi trigono kan yang umumnya adalah 2pi gitu ya, tapi tergantung soal sih yang diminta sampai periodenya dari 0 sampai berapa pi atau dari mana sampai mana, ya. Jadi kalau nilai maksimum adalah nilai dimana titik tertinggi dari si kurva tersebut, kalau minimum ya titik terendah dari si kurva tersebut. Itu secara ilustrasi gambarnya. Nah, kemudian karena pembahasannya adalah tentang aplikasi turunan, maka bagaimana menentukan maksimum dan minimum pada kesempatan kali ini, yaitu kita menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua gitu. Jadi aplikasi itu kan penggunaan, jadi bagaimana mempergunakan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi trigono. Nah, yang pertama langkahnya adalah dengan uji turunan pertama. Nah, untuk apa turunan pertama tersebut? Turunan pertama tersebut adalah untuk menentukan X pembuat nilai maksimum dan minimum. Jadi kita ibaratnya menentukan ini kan X-nya nih. Jadi X yang membuat nilai itu maksimum atau X yang membuat nilai itu minimum itu berapa? Kita gunakan dengan cara F aksen X kita sama dengankan 0. Jadi turunan pertamanya kita sama dengankan 0. Kemudian lalu cari nilai X-nya. Jadi X itu berapa? Begitu. Ya, itu uji turunan pertama. Selanjutnya, uji turunan kedua artinya diturunkan sekali lagi, gitu ya. Jadi turunan kedua. Untuk apa turunan keduanya? Turunan kedua itu adalah untuk menentukan X tersebut, ya. Jadi X yang didapat dari langkah pertama ini jenisnya itu maksimum atau minimum, ya. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu. Ya, jadi kalau nilai X-nya itu ada 2 atau dapat 3 atau bahkan 4 misalkan, kita nggak tahu nih dari kedua, ketiga atau keempat X yang kita dapat itu mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Nah, untuk menentukan jenisnya itu dengan turunan keduanya, yaitu F double aksen atau turunan kedua X-nya itu sama dengan berapa. Gitu. Jadi X di sini adalah yang kita dapat dari langkah pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua, ya, kita turunkan sekali lagi, substitusi nilai X yang kita dapat dari pertama, kemudian kita lihat nilainya. Jika nilainya lebih dari 0, maka ya titik di X tersebut adalah nilai minimum. Kalau kurang dari 0, ya, maka Fx tersebut adalah nilai maksimum, ya. Tapi kalau sama dengan 0, ini bukan maksimum atau minimum, tapi diistilahkannya titik belok, begitu. Ya, nah tapi nomor 2 ini hanya baru menguji nilainya itu termasuk jenis maksimum atau minimum, ya. Untuk mengetahui nilainya, nah substitusi nilai X ke fungsi. Jadi nilai X yang udah kita tahu, misalkan dapat berapa nih? Oh, itu nilai minimum. Kita baru tahu dong itu nilai minimum, tapi berapa nilainya ya kita harus substitusi kembali ke fungsi awal, ya, ke fungsi awal, bukan turunannya, begitu ya. Ini langkah-langkahnya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita langsung ke contoh soal bagaimana penerapan langkah-langkah tersebut. Nah, kita punya soal, tentukan nilai maksimum atau minimum kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X untuk, ya, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Ya, kenapa atau? Karena kita belum tahu nih, nanti ini akan menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Jadi kita lihat, kalau emang ada dua-duanya, kita lihat dua-duanya. Tapi bisa saja
hanya ada nilai maksimum atau hanya ada nilai minimum pada periode ini, begitu ya. Jadi tadi yang langkah pertama kita uji turunan pertama sama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0, maka ini fx nya ya 2 sin x tambah cos x kita turunkan ya, 2 sin x maka turunannya kan 2 cos x, kemudian cos x turunannya adalah min sin x disama dengan kan 0, begitu. Nah dari sini kita harus tahu atau menemukan berapa x ini yang memenuhi persamaan ini. Nah jadi dipakai lagi ilmu persamaan trigononya ya, mudah-mudahan masih ingat ketika sudah dipelajari di kelas 11 waktu itu ya. Nah bisa salah satu alternatif penyelesaiannya kita buat berarti min sin x nya ke sini jadi plus ya. Nah begini selanjutnya, nah berarti kalau cos x nya ke sini jadinya 2 sama dengan sin x per cos x ya, berdasarkan identitas trigono kalau sin per cos itu adalah tan. Nah gitu, jadi 2 sama dengan tan x, jadi x di sini tuh berapa gitu. Jadi bahasa sederhananya tuh, bahasa kitanya, berapa nih sudut di sini yang memenuhi tan sudut berapa yang sama dengan 2, begitu. Dan itu bukan sudut istimewa, yang mungkin sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 sudah hafal, tapi kalau 2 kan mungkin nggak hafal begitu ya. Ya mungkin dari sini seandainya bisa dikerja dengan kalkulator bisa saja, tapi kita coba ya, analisisnya adalah tidak dengan kalkulator. Jadi kita buat analisis atau jalan penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Jadi x yang memenuhi ya nilai tan itu sama dengan 2 ya, bahasa notasinya kan begini ya, x sama dengan arkes tan 2 begitu. Jadi x itu adalah nilai tan berapa yang sama dengan 2 kan gitu. Nah 2 ini kan positif, maka secara kuadran nilai tan yang positif itu adanya di kuadran ke-1 dan kuadran ke-3, betul. Nah kita simpen dulu kondisi di situ ya. Nah sekarang kita lihat uji turunan keduanya ya. Uji turunan kedua, maka diturunkan sekali lagi. Ini tadi turunan pertama, kita turunkan sekali lagi ya. Cos x turunannya di min sin x, di depannya ada 2, jadi min 2 sin x ya. Kalau sin x turunannya cos x, jadi ini turunan ke-2. Tadi ingat turun keduanya itu kita cari nilainya ya. Nah sekarang kita lihat, karena x ini ada 2 kemungkinan, yaitu ada di kuadran 1 dan juga kuadran 3, kita cek kedua-duanya. Kalau di kuadran 1 itu kan berarti kondisi sin dan cosnya itu adalah positif, betul, walaupun kita belum tahu nilainya ya, tapi kondisinya kuadran 1 itu sin dan cos itu positif, sehingga kalau kita punya hitungan begini, min 2 dikali positif ya, dikurang lagi, nah pasti ini semakin positif, semakin negatif ya. Jadi min 2 ya, kemudian dikurang lagi berarti semakin negatif, pasti hasilnya adalah kurang dari 0. Maka kondisi yang untuk di kuadran ke-1 itu ya, nilai x nya itu nanti akan memperoleh atau menghasilkan nilai maksimum ya. Tadi dilihat ya, untuk uji turunan kedua kurang dari itu justru maksimum. Nah untuk yang di kuadran 3, kondisinya kuadran 3 itu bagaimana? Sin dan cosnya itu negatif ya kan. Nah maka ketika sin x ini negatif dikali min 2, jadi negatif kali negatif itu apa? Positif begitu kan. Cos x nya juga negatif tapi kekali lagi negatif, jadi positif. Jadi positif ditambah positif pasti positif atau pasti lebih dari 0. Nah kalau lebih dari 0 tadi uji turunan kedua, maka akan menghasilkan nilai minimum begitu ya. Tapi kita belum tahu nilainya nih, baru hanya kondisinya. Nah sekarang bagaimana menentukan nilainya ya? Kita tahu yang di sini ya, kita belum menemukan tadi nilai x itu berapa ya, tapi kita punya tahu tan x itu sama dengan 2 ya. Nah, karena tadi nilai fungsinya sin x dan cos x, jadi kita tidak perlu mencari x nya persis, tapi dari kondisi tan ini kita bisa nyari sin dan cos, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigononya ya. Kalau tan itu definisinya adalah depan
per samping. Jadi kalau sudut X di sini, depannya adalah ini ya 2, sampingnya adalah 1. Maka dengan teorema Pythagoras ini dapat akar 5. Nah, maka untuk sin dan cosnya, sin itu depan per miring, berarti sin X-nya 2 per akar 5. Kalau cos adalah samping per miring, berarti kalau cos X adalah 1 per akar 5. Nah, jadi kita dapat nih, sin X-nya 2 per akar 5, cos X-nya 1 per akar 5. Sehingga, nah, untuk nilai maksimum, nah nilai maksimum itu tadi lihat di sini adalah kondisinya di kuadran ke-1. Kuadran ke-1 itu sin dan cosnya positif, sehingga kita substitusi nilai sin X dan cos X ke dalam fungsi. Nah, fungsi awalnya ini ya. Nah, jadi untuk nilai maksimum dan minimumnya ke fungsi, hati-hati. Terakhirnya itu bukan keturunan. 2 sin X ditambah cos X. Sin X-nya 2 akar 5 diganti. Nah, ini ya, diganti nih, sin X-nya diganti 2 akar 5 ditambah cos X. Cos-nya diganti 1 akar 5. Jadi nih, 2 dikali 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. 2 kali 2, 4. Oke, ini sama penyebutnya. Ya, berarti tinggal di jumlah pembilangnya 4 tambah 1, 5. 5 per akar 5. Kemudian kalau dirasionalkan, sama-sama dikali akar 5 dikali akar 5 ya. Berarti akar 5 kali akar 5 kan jadi 5. Kecoret sama yang atas, maka sisanya tinggal yang di atas akar 5. Begitu. Jadi jawabannya ini, nilai maksimum itu akar 5. Nah, kalau untuk yang nilai minimum, nah nilai minimum tadi itu kan kondisinya kuadran 3, di mana sin X dan cos X-nya adalah negatif. Nah, gitu. Jadi tinggal diganti. Kan tetap ini ya, fungsinya hanya sin X-nya jadi negatif, cos X-nya juga berarti jadi negatif. Kemudian dihitung seperti yang atas langkahnya, maka dapatnya adalah min akar 5. Jadi nilai maksimumnya adalah akar 5 dan nilai minimumnya adalah min akar 5. Kalau mungkin ada yang mencari X-nya pakai kalkulator, hasilnya koma-koma, disubstitusi ke dalam nilai ini, yang mungkin juga akan koma-koma. Begitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana ilustrasi gambarnya. Begitu, betulkah gitu ya maksimumnya itu akar 5, atau kalau dibuat koma berarti sekitar 2, sekian ya. Begitu. Kalau yang minimumnya ini min akar 5 atau min 2, sekian, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba visualisasikan fungsi tersebut ya ke dalam grafik, dimana saya gunakan GeoGebra ya. Kalau ada bisa diinstal aplikasinya ataupun secara online ya, tidak perlu diinstal dengan mengakses geogebra.com, nanti bisa diekspor sendiri ya. Jadi di sini ada sumbunya, kita lihat ya, kita klik ya, fungsinya tadi adalah Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X ya. Nanti kita akan lihat grafiknya bagaimana grafik yang terbentuk. Nah, kita lihat nih grafiknya berwarna hijau ya, tidak terbatas ujungnya, tidak bisa batasi, tapi jadi kita lihat saja tadi bahwa batasnya itu kan dari 0 sampai 2pi ya. Sekarang kita perhatikan dari batas 0 sampai 2pi itu berarti mana titik yang tertinggi atau titik maksimum dari gambar grafik yang terbentuk. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah 2, sekian ya. Nah, kalau yang di bawah sini adalah min 2, sekian. Tadi kan dapatnya kalau dengan cara perhitungan itu akar 5 maksimumnya ya, atau minimumnya min akar 5. Nah, sekarang saya cek nih dengan mengklik titik koordinatnya. Nah, kita lihat nilai Y-nya itu 2, sekian ya. Nah, kemudian X-nya, nah itu ada berarti tadi kan kalau X-nya itu kita dapat arkestan 2 begitu ya. Nah, kalau dengan menghitung dengan kalkulator mungkin bisa temu tuh X-nya itu sama enggak nih dengan sudah ditunjuk dengan titik di GeoGebra-nya. Terus kita kan tadi tidak mencari X-nya ya, tapi langsung mencari nilai sin dan cos begitu. Nanti bisa kalau pakai kalkulator disamakan betul atau tidak. Nah, kalau titik terendahnya, nah kita lihat di sini juga
Ya, dari grafik juga kelihatan ya, min 2 lewat sedikit. Nah, persisnya min 2, sekian. Nah, sama juga begitu. Jadi dari segi visualisasinya pun betul ya, nilai maksimumnya itu tadi akar 5 atau 2,24 ya. Kemudian kalau yang minimumnya itu min akar 5 atau min 2, sekian. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk contoh yang kedua, kita punya soal tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsinya 4 cos X ditambah cos 2X untuk 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Seperti tadi langkah pertama, kita harus buat turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga turunan 4 cos X turunannya min sin X ya. Jadi min 4 sin X, kemudian turunannya cos 2X. Hati-hati, kalau cosnya sendiri turunannya jadinya min sin 2x. Tapi ingat, kalau ada sudutnya ada koefisien, masih ada turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x adalah 2 ya. Ini taruh di depan ya. Gitu. Hati-hati. Bagaimana konsep turunan harus diingat-ingat lagi. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sampai sini ya. Sama, selanjutnya kita harus mencari x ini. Ya, lagi-lagi ilmu persamaan trigononya ya harus dikuatkan lagi ya. Untuk yang ini kita coba langkahnya seperti ini. Sin 2x itu ya, ada rumus sudut rangkap bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x, begitu kan. Nah, kemudian kita kali, berarti min 2 ini kita kali ke dalam sini ya. Oke, jadinya min 4 sin x cos x. Nah, ini kan sama-sama nih, min 4 sin X, ini juga min 4 sin X. Sehingga kalau kita keluarkan di dalam kurung ya, min 4 sin X dikali 1 ditambah cos X ya. Kan min 4 sin X kali 1 ini. Begitu kan? Min 4 sin X dikali plus cos X, maka jadinya ini ya, min 4 sin X cos X. Nah, sehingga karena udah bentuk perkalian ini, maka kita punya penyelesaiannya itu min 4 sin X sama dengan 0, atau ya 1 tambah cos X sama dengan 0. Begitu. Sehingga kita dapat, kalau ini kan min 4 sin X sama dengan 0, berarti kalau dibagi min 4 sin X sama dengan 0 ya. Kalau yang ini berarti satunya nyebrang ke sini jadi min ya. Maka cos X sama dengan min 1. Nah, sehingga kita tahu ini kan sudut istimewa ya. Kalau X yang di sin bernilai 0 itu ada 0 ya, kemudian ada pi atau 180 dan juga ada 2pi atau 360 ya. Kalau cos X yang bernilai min 1 itu adalah pi atau 180. Jadi nilai X nya itu kita dapat 3 ya, ada 0, pi, ini kan sama-sama pi ya, dan 2pi begitu. Nah, sekarang langkah untuk uji turunan keduanya, kita akan cek dari 3 nilai ini mana yang termasuk nilai maksimum dan minimum gitu ya. Kita cek substitusi untuk yang 0 ya, substitusi ke turunan keduanya ya, turunan keduanya. Jadi ini turunan diturunkan sekali lagi, min 4 sin X diturunkan berarti min 4 cos X ya, min 2 sin 2X turunannya berarti min 4 cos 2X ya. Untuk turunan mudah-mudahan semuanya sudah paham, sudah kuat ya, jangan sampai ada yang terlewat. Substitusi untuk yang 0, maka min 4 cos 0 dikurang 4 cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya, maka min 4 ya dikurang 4 jadinya min 8. Min 8 itu kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka nanti untuk X sama dengan 0 itu akan menghasilkan nilai maksimum ya. Sekarang yang kedua untuk X nya yang pi, min 4 cos pi dikurang 4 cos 2pi ya. Cos pi itu tadi berapa? Min 1 ya. Jadi min 4 kali min 1 4. Nah, kalau cos 2pi 1 ya. Jadi min 4 kali 1 min 4. Maka hasilnya 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, tadi ada dibilang kalau 0 itu artinya titik belok begitu ya. Jadi bukan maksimum atau minimum. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat ilustrasi gambarnya gitu. Nah, kalau yang 2pi, nah min 4 cos 2pi berarti dikurang 4 cos, oh salah ya, ini harusnya
berarti 4 cos 4 pi gitu ya. Nah, ini kan 2x ya, jadi x diganti 2 pi gitu. Maka yang ini harusnya min 4 cos 4 pi. Ya, begitu ya. Salah sedikit nih, harus ada 4-nya harusnya di sini. Ya, hitung lagi ya. Cos 2 pi tadi itu 1, maka min 4 kali 1. Kemudian kalau cos 4 pi berarti sama dengan cos 2 pi, yaitu berapa? 1 juga. Ya, jadi min 4 kali 1 min 4 juga. Maka min 4 dikurang min 4 sama dengan min 8. Ya, sama, yaitu kurang dari 0. Artinya akan menghasilkan nilai maksimum. Begitu. Jadi ada 2 yang akan menghasilkan nilai maksimum. Begitu, ada yang 0 dan juga 2 pi. Tapi ini nilai maksimum itu bukan min 8 ini ya. Ini tuh untuk menguji ya jenis nilainya. Begitu ya. Nah, sekarang untuk nilainya sendiri berarti kita substitusi x tersebut ke dalam fungsi awalnya. Gitu. Ya, kita lihat kalau x yang 0 ya, maka substitusi ke dalam fungsi awal ini 4 cos x ditambah cos 2x. Jadinya 4 cos 0 ditambah cos 2x. 2x berarti 2 kali 0. Cos 0 itu 1, maka 4 kali 1 4. Ya, 2 kali 0 0, berarti cos 0 1. Maka hasilnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya adalah 5. Nah, kalau yang pi, ya tadi yang titik belok itu, berarti substitusi pi-nya ke sini. Nah, maka 4 cos pi ditambah cos 2 pi. Ya, cos pi itu tadi min 1, maka 4 kali min 1 min 4. Cos 2 pi itu tadi 1. Min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Begitu. Nah, kalau yang 2 pi, berarti diganti lagi 4 cos 2 pi ditambah cos 2 kali 2 pi. Ya tadi ya, sudah cos 2 pi itu 1, maka 4 kali 1 4. Ya, cos 2 kali 2 pi juga sama ya. Cos 4 pi itu sama dengan cos 2 pi. 1 juga. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai maksimum fungsi tersebut adalah 5. Untuk periode dari 0 sampai 2 pi nilai maksimumnya itu 5. Sedangkan tidak ada nilai minimum. Adanya justru titik belok. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lihat ilustrasinya setelah ini. Baik, untuk selanjutnya kita juga coba buat visualisasinya di GeoGebra. Ini sudah saya ketikkan fungsinya tadi ya. 4 cos x ditambah cos 2x. Ini jadinya fungsinya. Nah, kemudian kita lihat tadi batasnya yang diminta oleh soal juga dari 0 sampai 2pi. Ya, tadi dilihat bahwa fungsi atau nilai maksimumnya itu berapa tadi? 5 ya kan? Nih lihat nih, betul ya. Secara grafik juga paling tinggi adalah daerahnya ini ya. Titik tertinggi untuk kurvanya ini 5. Nah, untuk di titik x-nya tadi berapa? 0 dan 2pi, ya kan? Betul. Kemudian tadi ada nilai untuk x yang sama dengan pi, ya, dimana nilainya itu min 3. Nah, tadi betul ya, pi ini min 3, itu tadi dikatakan titik belok, gitu ya. Jadi kalau titik belok itu, kita lihat dari grafiknya saja kelihatan. Jadi kalau dibilang titik maksimum dan minimum itu, titiknya tuh bisa dibilang runcing. Jadi satu titik itu nilainya 1 saja gitu. Jadi untuk 0 itu nilainya 5 gitu ya. Sedangkan kalau titik belok ini kamu kelihatan ini agak landai ya. Jadi kalau kita klik coba di sini, nah, klik sini, nah ini kan, nah, koordinatnya pi, koma min 3. Jadi x nya pi, nilai y nya min 3. Itu tidak hanya nilai pi yang min 3 saja, tapi geser sedikit. Coba kalau kita geser sedikit, nah, sebentar, mana ya, geser. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi itu min 3 itu ada juga untuk x sebelumnya atau sesudahnya itu min 3 juga. Aduh, bentar ya. Ini kita lihat ini pi.
Nah, kita lihat ya. Jadi, kenapa dia bisa dikatakan titik belok? Itu tidak hanya nilai pi yang min 3, tapi 2,86 saja itu min 3 gitu. Jadi, di sini bukan dikatakan titik minimum karena ada beberapa titik yang bernilai min 3 begitu. Sedangkan kalau yang puncak itu kan yang nilainya 5 itu benar-benar 0 saja, 0 dan 2pi. Dan lihat dari grafiknya juga ini mah puncak sekali gitu, lancip ya. Tapi kalau ini agak landai begitu ya, itu perbedaannya. Mudah-mudahan bisa